karena dulu berpikir bahwa saya adalah pemberi rezeki buat keluarga, jadi kan awalnya mikir dulu kan, wah kalau banyak anak kan beban, belum sekolahnya, belum makannya. Tapi setelah tahu ilmunya, dari satu ustadz saya dengar bahwa kita semua tuh statusnya sama, hanya pemakan rezeki. Karena yang pemberi rezeki itu cuma Allah. Nah disitulah saya, oh iya ya, selama ini nggak sadar berperan sebagai Tuhan ternyata. Padahal kan hanya wasilah aja kan. Nah akhirnya ya udah tuh, setelah tahu, ya udah ketika ya Allah, apa ini maksudnya yang kau kasih ini kan? Berarti kan cobalah cari usaha mungkin kan akhirnya kan seperti itu. Dan memang di awal-awal perjalanan tuh yang bisa dikerjain aja Mas Rahman. Jadi yang ngalamin jualan pinggir jalan gitu sama istri berdua di pasar pagi gitu yang ya Masya Allah, yang belum tentu hari itu ada yang kejual gitu kan, tapi bisa jadi hari itu terjual banyak karena Allah tahu misalkan besoknya lagi ada kebutuhan nih buat bayar sekolah, tahu-tahu jualan waktunya pendek tapi dapatnya banyak. Reza Raditya Cahyadi. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa hadir di ruang podcast PPA ya, PPA Podcast Series Ruang Rasa gitu. Insya Allah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang Mas Reza tentunya ya. Karena saya mengundang Mas Reza ini ada banyak hal yang pengen saya tahu nih. Mungkin teman-teman juga belum kenal gitu ya. Siapa nih Mas Reza gitu kan? Apakah seorang trainer gitu ya? Atau seorang yang punya hal yang spesial gitu, tentu punya hal spesial ya yang sudah Allah kirimkan Mas Reza. Namun saya ada beberapa banyak hal yang ingin saya tanyakan gitu ya. Mas Reza boleh tahu nama lengkapnya gitu, terus keluarga punya anak berapa, istri berapa? Boleh Mas Reza cerita dong. Baik, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama saya itu Reza Raditya Cahyadi, Mas Rahman. Kalau saat ini domisili di Karawang. Iya, Alhamdulillah saat ini dikaruniai 2 orang anak, yang satu pria, yang satu perempuan, dan istri satu. Baru satu ya. Dan lagi hamil juga saat ini. Mohon doanya, udah di bulannya sih, di bulan 9. Mudah-mudahan lahir lancar. Amin. Oke, Mas Reza, di sini sebagai alumni ya, alumni PPA yang mana sudah banyak ratusan ribu alumni yang ada di dunia ya, di dunia gitu. Karena kita nggak cuma di Indonesia kan, ada juga yang di Malaysia, ada juga di Singapura gitu kan. Namun saya mau ngobrol dengan Mas Reza gitu tentang Masya Allah ya, banyak banget hal yang saya pribadi juga banyak hal dapat gitu kan dari pelajaran yang sudah saya dapatkan di kelas-kelas PPA gitu kan, sudah kita amalkan, sudah kita aplikasikan gitu kan. Namun juga biasanya dengan masalah kita ataupun keinginan kita yang berbeda gitu kan, banyak hal yang tentunya beda juga gitu kan. Betul. Oke, mau boleh tahu dong Mas Reza kenal PPA itu dari tahun berapa Mas? Waduh, Masya Allah nih. Kalau bicara PPA agak panjang. Boleh. Ini yang saya suka nih. Emang harus panjang nih, kalau singkat jadi bisa seharian karena Masya Allah ya. Alhamdulillah diperkenalkan sama PPA ini salah satu nikmat hidup yang sangat saya syukuri, Mas Rahman. Masya Allah. Karena ya dalam perjalanan hidup pasti kan kita pernah ngerasa apa ya, ada di titik kosong gitu ya, kayak kok hampa hidup. Padahal kalau ngelihat dari ya pencapaian kayaknya lumayan lah, cukup gitu, kelihatan sama orang juga kayaknya di atas rata-rata gitu kan. Sampai akhirnya ya kita tuh kayak nyari sesuatu dalam diri tuh apa sih, ada yang kurang gitu, yang kayak pengen bahagia tapi kok nggak nemu-nemu gitu loh Mas Rahman. Dan ya qadarullahnya ya alhamdulillah ala kulli hal anak tuh orang yang bukan sukarela belajar sebetulnya. Jadi memang kenal PPA ini diperjalankan sama Allah. Bahasa ya, kalau bahasa orang hijrah itu kayaknya terlalu keren buat saya, karena saya pribadi ngerasa dihijrahkan sama Allah. Jadi dipaksa untuk belajar. Awal mulanya kayak gitu, dipaksa untuk belajar, bukan inisiatif belajar sendiri tentang agama gitu. Jadi ya suatu momen
ya alhamdulillah Allah kasih suatu teguran gitu, sebuah kasih sayangnya yang membuat ya kayak dunia tuh berhenti saat itu gitu ya. Memang luar biasa lah, kalau bahasa perusahaan mungkin hampir kolaps tuh, hidup aneh saat itu, Masya Allah. Dan itu di tahun 2020 lah, awal-awal COVID gitu kan. Dulu anak kerja di Jakarta sih sebetulnya gitu kan, dan di Jakarta ya tahulah selayaknya orang, kalau anak zaman sekarang tuh anak SCBD gimana kalau kerja kayak gitulah kurang lebih kan. Bahasa-bahasa ya anak sih nggak mau terlalu dalam ke sana gitu. Dan ya hal-hal yang seperti itu gitu yang Ana jalankan selama hampir kurang lebih 9-10 tahun waktu itu di tempat kerja yang lama gitu. Dan setelah banyak belajar kesana kemari, ternyata tempat kerja Ana tuh nggak berkah memangnya. Walaupun Ana keluar dari situ bukan karena Ana tahu itu nggak berkah, bukan gitu. Karena memang Allah keluarkan aja dari situ gitu loh. Karena ada suatu kejadian dan lain hal lah gitu. Nah, setelah lepas dari sana, kebayang dong suasana lagi COVID, anak ada tanggungan, istri pasti. Juga kan, ngalamin. Tahu-tahu kita nggak punya kerjaan tuh, nggak punya kerjaan, terus di rumah bingung mau ngapain kan. Akhirnya ya udahlah kita lihat aja tuh, biasalah sekarang kan banyak YouTube tuh mas, banyak YouTube, belajarlah kajian, ya banyak ustadz lah. Di kita kan tinggal lihat kemana gitu sampai akhirnya diperjalankan PPA ini. Karena dulu awalnya kakak saya yang sempat ngasih tahu tentang apa ya dulu tuh, ada webinar teras kalau nggak salah. Ya teras PPA ya. Kakak saya itu dulu penggiat di Magnet Rezeki sebetulnya. Beliau itu waktu itu ngasih tahu saya nih ada Ustadz Mas sama Mas Randy waktu itu tuh di webinar teras itu. Dan ketika saya ngikutin lah, maksudnya kan kita kan kayak pengen tahu lah, belajar kalau dari bahasa Ustadz ya alhamdulillah udah, tapi kan ini ada anak muda gitu. Mungkin awalnya harapan kakak saya itu biar belajar dari pengalaman Ustadz Nas mungkin ya gitu, makanya beliau menyarankan untuk ikut itu. Tapi pas saya kok kayak malah lebih ketarik itu sama pembawaannya Mas Randy gitu, apa karena mungkin kayak seumuran kali ya, atau karena gimana nggak ngerti juga tuh, Anda nggak paham. Ya mulai dari situ cari-cari info tentang apa sih PPA itu gitu kan. Dan setelah saya tahu ternyata ada kelas utamanya, yaitu yang private class itu kan. Nah, dan ternyata ini private class nih katanya. Terus ini apa ya? Katanya ngaji tapi kok di hotel kan gitu. Belajar agama di hotel gitu kan. Tapi buat orang-orang yang seperti saya waktu itu yang dalam tanda petik belum terbiasa dengan masjid gitu ya, kayak dan memang terbiasa dengan hotel gitu kan. Malah jadi kayaknya wah ini apa nih, kita coba-coba aja lah ya gitu ya, bismillah kan. Nah alhamdulillah waktu itu dalam tanda petik tuh sisa uang yang hasil kerjaan yang lama gitu tabungan yang memang dulu kan bisa ngandelin, tenang lah bisa hidup dari sana, ternyata udah sampai itu mau habis gitu. Dan ternyata pas dilihat lumayan juga ya. Ternyata 750.000 Mas Rahman, bayangin 2020. Dan untuk saat itu, untuk tabungan saya yang tinggal 1.100.000 tuh saya inget banget, kayak 750 itu kan udah lebih besar kan dibanding nanti sisanya kan. Sedangkan Masya Allah, tapi ya karena dorongan, ya mungkin karena Allah juga kali ya. Udah pasti karena Allah sih. Allah tuntun saya, Allah ilhamkan. Sampai akhirnya saya ketemulah di IG tuh. Di IG dengan satu akun namanya Info Training PPA. Dan setelah kesini saya baru tahu dan udah ketemu juga akhirnya sama pemilik akun itu. Dan saya sangat Masya Allah, terima kasih banget tuh sama Mbak Aul di Bekasi tuh. Dan itulah wasilah saya bisa masuk private class PPA. Dan kelas pertama saya di Bekasi Oktober 2020. Dan Masya Allah ini bulan ini nih, berarti udah 2 tahun Mas Rahman saya ikut training private class yang pertama kalinya. Dan waktu itu Insya Allah masih ingat banget, trainernya Mas Dedi waktu itu. Dedi Irawan. Iya, tuh guru pertama saya lah di PPA. Dan Masya Allah humble banget ya, sampai waktu itu karena saking gelapnya hidup ya,
Padahal waktu istirahat tuh beliau duduk di sebelah saya, makan sebelah gitu. Tapi nggak ngobrol, nggak nggak apa. Iya, makanya sampai sekarang tuh suka jadi bahan bercandanya beliau. Ah, dulu aja diem gitu. ya lagi buntu-buntunya lah ya gitu kan. Masya Allah. Itu paling Mas Rahman untuk pertama kali kenal PPA tuh di situ saya. Masya Allah, luar biasa. Berarti ada banyak lah yang mewakilkan gitu kan dari kakaknya Mas Reza. Iya, betul. Gitu kan. Terus dari IG juga kan, ibaratnya sudah Allah kasih jalan-jalannya tuh, puzzle-puzzlenya tuh buat ketemu dengan PPA. Iya. Materi apa Mas yang paling ngena banget tuh waktu itu? Waduh, pertama kali nih. Iya. Yang pertama kali. Biasanya ya. Kan first impression tuh pasti ngasih kesan yang beda gitu ya. Iya, benar. Dari yang sangat saya ingat waktu itu, jujur ya, saya selama hidup banyak nyakitin orang, Mas Rahman. Karena ya mungkin lisan nih memang dulu tuh nggak bisa dikontrol, bahkan mungkin bisa dibilang gampang marah juga gitu, temperamen. Dan Masya Allah ya, dan ternyata kalau di PPA itu kan ada yang namanya ganjelan tisu ya, maksudnya ganjelan hati kita sama orang, entah itu kita yang dizolimi atau bahkan kita yang menjolimi sama orang, tetap pada akhirnya kan kita harus minta maaf kan. Karena di materi itu kan ya terserah, kata Mas Dedi tuh ingat banget gitu. Ya kalau nggak mau diselesaikan dunia ya tinggal nunggu nanti diselesaikan di akhirat. Kan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Sekarang mau nggak enak terus sama orang atau mau nggak enak sama Allah, tinggal pilih aja gitu. Apakah kita mau terus mempertahankan ego kita atau gimana. Dan itu pertama kali Masya Allah. Karena saya tuh sombong, intinya saya tuh sombong, bisa sampai Allah berikan ujian yang bisa bilang begitu berat gitu, bukan ujian, teguran mungkin, kalau mungkin bisa dikatakan azab bisa jadi juga, karena memang saya nggak taat lah bahasanya gitu kan, orang mana yang nggak taat diuji kan bahasanya gitu, dan karena saking sombongnya, dan setelah saya tahu kan sombong di kita itu kan bukan yang selama ini saya pahami gitu kan. Sombong itu kan ternyata merendahkan orang lain kan, dan nah ngerasa bener sendiri gitu Mas Rahman. Dulu tuh saya Masya Allah kayak gitu udah nggak peduli orang bilang apa. Kalau bahasa anak sekarang sih YOLO. Bener tuh, saya tuh ngalamin yang ya kan hidup kita cuma sekali, nikmati aja katanya. Orang hidup kita selama kita nggak ganggu kehidupan orang gitu kan. Dan ternyata yang sekali itu mati kan. Hidup kalau Allah rezekikan kita besok masih hidup. Besok masih hidup, tapi kalau udah takdirkan mati nih malam hari ini tidur kan mati. Nah, jadi ya memang triggernya adalah ketika ingat mati itu sih. Dan kayaknya ada deh kehidupan setelah kematian. Kayaknya dulu awalnya kayak gitu. Oh, dulu belum yakin. Iya. Ya kalau bisa kita mau bicara yakin atau enggak ya itu tadi, karena mungkin lingkungan yang jauh dari agama gitu kan, yang merasa baik-baik aja kok kita hidup tanpa bertuhan bahkan gitu kan. Jadi yang ngerasa biasa aja, ngerasa bahwa apapun yang kita kerjakan saat ini nih hasil kita aja gitu, semuanya baik itu pencapaian ataupun apapun gitu, nggak ada campur tangan Allah di sana. Kayak gitu Mas Rahman. Makanya ganjelan tisu itu berbekas banget sampai saya sekarang. Karena apa? Karena waktu itu saya ngelis orang, Mas Rahman. Tapi nggak muat. Itu kan kita kan ada proposal cinta kan. Kita ngelis tuh cuman ada 8 kalau nggak salah. Dan yang pertama wajib ditulis orang tua, kemudian pasangan dan lain-lain. Kemudian sisanya baru nih hubungan kita sama rekan kerja lah, entah siapapun gitu kan. Saya tuh nulis kok nggak beres-beres ya. Saking banyaknya orang yang saya sakiti waktu itu. Gitu. Tapi tahu ya, maksudnya kadang kita kan nggak sadar gitu kan bahwa kita ngomong yang kasar gitu atau seperti apa yang menzolimi orang. Tapi Mas Desi tahu gitu orang-orang yang ngerasa ini orang yang saya zolimin nih gitu. Iya, kan kita tahu nih lisan kita pernah ngomong ke siapa aja gitu. Bahkan ya minimal kan gampangnya bayangin aja orang yang kita ngebayangin aja nggak mau. Kan minimal itu tuh. Iya, benar.
berat itu. Banyak kan, maksudnya ada gitu kayak kita jangankan ketemu kayak ngingetnya aja, orang ini. Dan itu harus ditemui, bayangin. Harus ditemui, harus kita minta maaf, bahkan ketika katanya kalau misalkan kita ngerasa nih kita yang dijolimi sama dia. Kan gitu nih pesannya nih dari guru saya waktu itu katanya. Kita nggak mikir siapa yang salah di sana. Kita nggak mikir siapa yang terzolimi atau dijolimi. Tapi kalau memang ngerasa ngeganjel, antum harus beresin. Perkara dia maafin atau enggak, terima permintaan maaf kita atau enggak, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah, bukan sama orang itu. Itu yang bikin saya tuh tergerak untuk ya silaturahim lah sama rekan-rekan kerja yang dulu, sama teman-teman yang banyak deh hubungan-hubungan yang subhanallah, masya Allah. Ingat dosa mas kalau ingat kayak gitu. Itu materi pertama yang sangat berbekas, dan ternyata setelah praktek itu aja tuh, baru itu aja kan materi PPA kan seharian tuh, banyak banget kan. Tapi karena waktu itu kan kita semampunya kan mempraktekkan apa yang kita ingat, dan memang insight-nya waktu itu adalah materi itu. Yaudah tuh saya praktek dan saya keliling semua, dan ternyata setelah praktek, masya Allah, pintu rezeki itu Allah nggak habis-habis ngasih nikmat sama hidup saya sampai dengan detik hari ini. Kalau kita mau bicara materi, udah nggak kehitung sih Mas Rahman, masya Allah ya. Itu yang pertama kali. Nah setelah itu ya karena biasalah ketagihan lah bahasa kita kan, penasaran juga nih sama para guru, apalagi dulu awalnya ngelihat Mas Randy juga kan sebagai founder, pengen rasanya tuh ngejar-ngejar kelas beliau-beliau gitu Mas Rahman. Itu pertama PPA tuh, luar biasa lah, membekas sampai sekarang. Ya, saya juga ngerasa ada banyak kewajiban setelah ikut PPA gitu kan. Ya mungkin nih tadi nggak berupa materi, tapi ada ketenangan hati, kan ada kita bisa ternyata ada suatu hal yang kayak tadi ganjelan tisu kan juga kita nggak sadar ya. Tapi ternyata itu penting juga ya. Itu yang saya rasain ketika denger ya hadisnya itu bahwa akan ada yang bangkrut di hari perhitungan nanti. Saya langsung mikir, ya Allah, udah amal sedikit, hutang sama orang banyak gitu kan, kebayang udah amal habis, terus kan dikasih kan katanya dosa-dosa mereka sama kita kalau belum selesai di dunia katanya. Makanya itu saya niatnya cuman beresin itu aja udah, bismillah ya Allah, cuman pengen beresin ini, semoga dengan ini engkau ridho. Udah itu aja sih Mas Rahman. Makanya ya alhamdulillah kayak bonus-bonus miracle yang lainnya ngikutin lah. Salah satunya ya mungkin miracle yang sangat terasa itu sampai akhirnya Allah izinkan buat ini kenal sama antum. Dekat sama para guru di PPA, masya Allah, itu nikmat banget buat saya gitu. Ada yang ngejagain lah buat orang yang fakir ilmu kayak saya nih. Gitu Mas Rahman. Iya nih, aneh yang ngerasa bersyukur nih bisa kenal antum. Masya Allah. Jadi aktivitas sekarang apa Mas Reza? Jadi setelah 2020 itu, setelah ibaratnya ikut kelas PPA gitu kan, udah melepas ganjilan tisu gitu ya. Iya. Terus ada perjalanan apalagi saya penasaran nih sampai di titik ini gitu. Iya. Bener lah. Awalnya tuh ya namanya orang mulai belajar memperbaiki diri ya, pasti kan nggak jauh bolak-balik masjid lah. Kita benerin dulu hubungan sama Allah, dan memang ya itu wajib dan harus pertama kali. Tapi kan tetap ada nafkah yang harus dipenuhi kan. Kewajiban kita nih sebagai kepala keluarga, ada istri, anak gitu kan. Ya akhirnya harus nyari wasilah nih, gimana caranya ya Allah nurunkan rezekinya gitu kan. Ya akhirnya ya dulu sih awal-awal apa aja dijalanin Mas Rahman, sampai ya kalau sekarang ya alhamdulillah Allah rezekikan saya berkhidmat di sini di PPA, dan mungkin kalau di lingkungan rumah ya bantuin orang aja, apa yang bisa dibantu ya saya bantu gitu. Ya, aktif juga di Yayasan Abul Yatama Indonesia Karawang gitu, walaupun cuman jadi supir aja, supir ibu-ibu gitu kan, jemput trainer, nganterin, ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan itu jadi amal jariah kan. Cuman memang sebelum akhirnya memutuskan full time gitu kan, bahasanya kan bismillah kayak ini memang full time dakwah deh hidup kayaknya gitu ya. Sebelumnya ya tetap mencoba gitu kayak jualan segala macam gitu. Bahkan sama istri tuh pas inget banget tuh saya waktu hamil anak yang kedua itu,
dulu minta sama Allah, ya Allah pengen kerjaan gitu loh buat nafkahin ya anak istri gitu, Masya Allah, dari mana gitu kan. Saya minta kerjaan, dikasihnya sama Allah apa coba? Hamil anak kedua. Rezekinya beda jalur. Iya, ternyata rezekinya malah jauh lebih berharga kan. Ternyata setelah saya sadari bahwa ya ketika ada anak kan ada pintu rezeki yang baru kan. Ternyata setelah saya paham tuh, oh ternyata di situ gitu kan. Karena dulu berpikir bahwa saya adalah pemberi rezeki buat keluarga, jadi kan awalnya mikir dulu kan, wah kalau banyak anak kan beban, belum sekolahnya, belum makannya. Tapi setelah tahu ilmunya, dari satu ustadz saya dengar bahwa kita semua tuh statusnya sama, hanya pemakan rezeki. Karena yang pemberi rezeki itu cuma Allah. Nah disitulah saya, oh iya ya, selama ini nggak sadar berperan sebagai Tuhan ternyata. Padahal kan hanya wasilah aja kan. Nah akhirnya ya udah tuh, setelah tahu, ya udah ketika ya Allah, apa ini maksudnya yang kau kasih ini kan? Berarti kan cobalah cari usaha mungkin kan akhirnya kan seperti itu. Dan memang di awal-awal perjalanan tuh yang bisa dikerjain aja Mas Rahman. Jadi yang ngalamin jualan pinggir jalan gitu sama istri berdua di pasar pagi gitu yang ya Masya Allah, yang belum tentu hari itu ada yang kejual gitu kan, tapi bisa jadi hari itu terjual banyak karena Allah tahu misalkan besoknya lagi ada kebutuhan nih buat bayar sekolah, tahu jualan waktunya pendek tapi dapatnya banyak. Itu alhamdulillah praktek waktu itu karena jualan gamis-gamis perempuan gitu, one set, kerudung, nemenin istri sih sebenarnya gitu kan, nemenin istri karena ya beliau yang lebih aktif kan jualan kayak gitu, yang paham. Kalau saya kan bantu jualin aja gitu, sama ya itu praktek total bergantung. Ya Allah, saya jualan hanya sebagai ini aja, ikhtiar saya, tapi kan rezeki tetap dari Engkau. Dan memang Masya Allah sih, sampai akhirnya ya baru-baru ini ngobrol juga sama istri gitu kan. Istri saya ya qadarullah aktif juga di yayasan gitu kan, dan ya kita walaupun nggak rutin kadang suka berbagi gitu kan, apalagi nyalurin yang teman-teman, nah itu kita yang salurkan. Sampai akhirnya ya kita ngobrol, ini kayaknya sekeras apapun kita coba nih ini itu, kayaknya Allah udah pilih kita buat serius deh, buat ya apa ya kalau bahasa kerennya sekarang sosiopreneur mungkin ya. Yuk bismillah, yuk semoga memang dari sinilah Allah ridho. Itu sih Mas Rahman, kalau kegiatan sekarang yang utama itu ya, selain yang pasti ya bantu-bantu juga lah di sini. Minum dulu Mas Reza. Iya. Ya waternya. Masya Allah, bismillah. Tadi balik kita kenal ya, saya nggak tahu cerita ini gitu kan, karena baru kali ini ngobrol dalam gitu kan. Iya. Ada banyak cerita yang Masya Allah luar biasa, menginspirasi saya juga gitu kan. Pada saat itu transisi dari orang yang terbiasa, katakanlah biasa ada cukup gitu ya, dengan kondisi yang benar-benar drop gitu. Iya. Itu gimana cara berkomunikasi dengan pasangan gitu. Aduh. Cara menguatkan diri bahkan kan. Iya benar. Ya untungnya ya balik lagi nih, kita dapat ilmu dari kelas PPA kan. Akhirnya kan jadi ya alhamdulillah Allah rezekikan saya tuh kesempatan banyak ngulang kelas Mas Rahman gitu. Jadi diperjalankan sama Allah tuh ngulang kelasnya para guru di mana-mana gitu kan. Kita kan jangankan dari guru yang berbeda ya, dari guru yang sama aja kadang kita suka dapat insight yang beda kan. Gimana Allah lagi ngasih pemahaman aja kan. Nah setelah itu kan ketika kita paham harus praktek kan. Nah waktu itu ya prakteknya ya harus husnuzon itu. Kalau untuk masalah menguatkan istri kan, kita harus yakin keadaan kita saat ini udah pasti yang terbaik dari Allah. Terus saya selalu terngiang ya pesan Mas Randy gitu kan, emang Allah pernah ngasih yang nggak baik sama kita kan? Enggak. Allah tuh selalu ngasih yang terbaik dalam hidup kita, walaupun mungkin awalnya kita nerima kadang suka kaget tuh. Dulu saya pun sama, ketika dulu kejadian pertama itu 2020 kayak ya Allah, bahkan sampai terpikir kayaknya udah deh, hidup saya udah selesai deh di sini, sampai sini aja deh, seputus asa itu. Tapi setelah sekarang kita ingat kejadian itu malah ya Allah alhamdulillah, bersyukur banget gitu, bahkan ya Allah makasih, coba kalau engkau dulu nggak gituin kayaknya sekarang saya masih kayak gitu-gitu aja gitu Mas Rahman. Jadi menguatkannya ya
Bismillah, yakin aja ini pasti yang terbaik dari Allah gitu. Dan ternyata sampai sekarang terbukti masih hidup. Istri masih hidup, bahkan Allah mau titipkan lagi anak gitu kan. Yang dulu kita minta itu susah, nggak dikasih. Jadi anak pertama saya, yang kedua itu jaraknya lumayan jauh, 6 tahun mas. Nggak KB, nggak, ya maksudnya kita nggak nahan-nahan sebetulnya gitu. Allah kasih gitu aja. Iya, Allah memang belum rezekikan kan. Tapi sekarang Masya Allah, ya mungkin dari segi materi terlihat pas-pasan, tapi ternyata cukup, alhamdulillah cukup gitu. Bahkan kadang berlimpah, dan ketika kita pengen apa gitu, kadang yang bikin malu tuh gitu kadang mas. Justru sekarang tuh saya tuh khawatir sih, lebih banyak takut nih. Takutnya itu, ya ini, aduh Masya Allah, jangan-jangan ini istidraj dari Allah gitu. Karena ya masih banyak maksiatnya juga gitu, masih banyak dosa, tapi kok kayak Allah tuh ngasih banyak kemudahan mas. Makanya ini wasilah PPA tuh Masya Allah bisa sampai Allah kasih umroh gratis gitu kan, sama sekali nggak bayar. Kita kalau ngukur uang nggak punya, dan memang kita nggak punya apa-apa gitu. Cuman ya Masya Allah banyak banget lah miracle. Dan yang paling terasa ya hubungan keluarga semakin baik, hubungan sama orang tua baik, sama keluarga besar nih, sama kakak beradik gitu baik. Masya Allah. Ya dulu kan ya karena ngerasa diri paling ini mungkin ya, jadi ya gitulah Mas Rahman. Iya, makanya saya yang nonton potongan kajiannya apa Mas Teddy ya, yang tentang puzzle kayak oh iya benar. Kadang kita ngerasa kok gini ya Allah gitu ya, kok hidup saya gini ya Allah, tapi setelah kita tahu hikmahnya gitu kan, pelajarannya, kita kayak banyak bersyukur gitu. Ternyata Allah kasih ini supaya kita kenal sampai titik ini gitu ya. Puzzle-nya terlengkapi. Kita kan nggak bisa ngelihat gambar secara utuh jika puzzle-nya belum lengkap gitu kan. Itu mungkin yang Mas Reza dan saya juga alami. Iya gitu. Betul, memang benar, itu salah satu materi yang kita kadang suka ngelihat kan di satu kejadian itu aja, yang belum ngelihat secara luas kejadiannya apa. Masya Allah, memang ya semoga Allah rahmatilah guru-guru kita ya, Masya Allah. Dan ya termasuk mungkin kalau berbicara tentang guru ya, salah satu yang sangat berjasa banget nih di PPA nih buat saya ya mungkin Ustadz Sony, Mas Rahman. Ustadz Sony Abikim tuh yang Masya Allah, yang beliau akhirnya ya ngajak saya bareng-bareng buat syiar di sini lah, bahasanya kayak gitu. Luar biasa tuh perjalanan mencari kelasnya Mas Sony aja tuh, Masya Allah luar biasa lah. Banyak miracle. Akhirnya dapat pertama kali di BSD tuh di Tangsel, diterima sama Bunda Fitri waktu itu. Dan Masya Allah lah, keluarga PPA ini di daerah kita belum ketemu gitu ya, tapi pertama ketemu tuh kayak kenal udah lama gitu. Itu tuh luar biasanya yang saya baru dapetin gitu. Kalau dulu kan apa ya bahasanya tuh, kita karena ada kepentingan aja, makanya saya pribadi gitu dekat sama orang dulu tuh karena memang pengen ngejar sesuatu atau butuh sesuatu nih dari orang itu gitu kan. Ternyata setelah dipelajari mungkin nggak ada salahnya, memang tidak ada perkawanan yang abadi kan, yang ada hanya kepentingan. Dan termasuk di sini pun sama sebetulnya, tetap ada kepentingannya, tapi kepentingannya tuh gimana caranya kita sama-sama cari ridhonya Allah, cari bekal buat akhirat gitu. Jadi kayak apa ya, lebih mudah lah buat apa ya, saling memahaminya gitu Mas Rahman gitu paling. Dan karena udah banyak banget yang ilmu yang kayak gitu masuk kepala saya, jadi bisa jadi ya itu tiket umroh antum tuh itu sebenarnya. Bukan kalau di kelas kan suka ada beberapa guru yang bercanda gitu, kalau yang buat belum punya jodoh tuh kan suka gitu. Terima kasih sudah menonton podcast series PPA Ruang Rasa. Nantikan video-video selanjutnya. Support terus channel PPA Institute. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kunjungi website kita di ppainstitute.com.